Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku, berjumpa kembali bersama saya Ibu Isnur Hayati dalam pembelajaran IPA kali ini yang berjudul Gerak Lurus. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Titik acuan adalah tempat di mana dimulainya pengukuran suatu benda. Gerak bersifat relatif, artinya suatu benda bisa disebut bergerak, bisa juga disebut diam. Nah, di sini ada suatu gambar orang yang sedang melakukan fitness di mesin fitness. Nah, apakah orang di sini bergerak terhadap mesin fitness? Jawabannya adalah orang tersebut diam terhadap mesin fitness. Walaupun orang tersebut bergerak terus-menerus, capek, menghasilkan banyak energi, tetapi tidak mengalami perubahan posisi atau kedudukan karena kerangka acuannya itu diam, maka dia bersifat. Seorang anak yang sedang berada di dalam kereta api yang sedang bergerak menuju stasiun. Nah, anak tersebut bisa dikatakan diam terhadap kursi, tetapi bisa dikatakan bergerak terhadap stasiun yang tadi dinaikinya. Ketika kita berada di dalam mobil yang sedang melaju, kita melihat pohon-pohon ini bergerak. Nah, gerak tersebut disebut gerak semu, yaitu gerak benda diam tetapi seolah-olah bergerak. Jadi yang bergerak adalah pengamatnya yang ada di dalam mobil, bukan pohonnya. Nah, contoh gerak semu adalah gerak semu harian matahari yang terbit di timur dan tenggelam di barat, gerak bulan yang seolah mengikuti kita, dan gerak pepohonan yang berada di pinggir kereta api sewaktu kita berada pada kereta yang sedang berjalan. Perbedaan jarak dengan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dan termasuk besaran skala, sedangkan perpindahan adalah selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal dan termasuk besaran vektor. Nah, di sini ada seorang anak, dia bergerak 4 km dari rumahnya, kemudian dia bergerak lagi 3 km ke arah timur. Berarti Vira itu sudah berjalan menempuh jarak sejauh 7 km. Nah, ini adalah jarak, tetapi Vira ini hanya berpindah sejauh 1 km. Di sini diambil dari 4 km dikurangi 3 km, itulah perpindahannya. Jadi Vira hanya berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, itulah yang disebut dengan perpindahan. Perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu adalah hasil bagi antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan. Dan kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, ini dirumuskan dengan rumus V adalah S per T, di mana V adalah kelajuan atau kecepatan, S adalah jarak atau perpindahan, dan T adalah waktu. Contoh soal, berapa kelajuan seorang tukang beca yang menempuh jarak 1200 meter dalam selang waktu 3 menit. Di sini diketahui S sebesar 1200 meter dan T sebesar 3 menit, diubah menjadi detik. 3 dikali 60 yaitu 180 sekon. Ditanyakan V adalah S dibagi T. Jawabnya adalah 1200 dibagi 180, hasilnya 6,67 meter per sekon. Contoh berikutnya, sebuah mobil melaju dengan kelajuan 108 km per jam. Tentukanlah jarak yang telah ditempuhnya dalam waktu 30 menit. Di sini diketahui nilai V 108 km per jam. Nah, satuannya diubah menjadi meter per sekon dengan cara dikalikan 1000 karena 1 km 1000 meter dan jamnya 1 jam itu 3600 detik. Jadi dibagi dengan 3600, maka hasilnya adalah 30 meter per sekon. Nah, kemudian diketahui berikutnya adalah nilai T, 30 menit. Nah, diubah jadi detik, 30 dikali 60, hasilnya 1800 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah nilai S. Ya, S adalah rumusnya V dikali T. 30 dikali 1800 hasilnya 54.000 meter atau sama dengan 54 km. Contoh berikutnya,
Seorang siswa berjalan dengan lintasan ABC seperti gambar. Selang waktu dari A ke C adalah 10 sekon. Tentukanlah kelajuan dan kecepatan siswa tersebut. Dari sini kita bisa mencari jarak AC, yaitu 4 meter ditambah 3 meter, hasilnya 7 km. Kemudian T-nya adalah 10 sekon. Dan perpindahannya itu hanya dari A ke C, yaitu dia adalah sisi miring dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat diakarkan. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25. Jadi nilai perpindahannya adalah 5 km. Berikutnya adalah kita mencari berapakah kelajuan dan kecepatannya. Kelajuannya adalah jarak dibagi dengan selang waktu. Jadi 7 km atau 7000 meter dibagi 10 sekon, hasilnya adalah 700 meter per sekon. Nah, kemudian kalau kecepatannya adalah perpindahan dibagi selang waktu. Jadi perpindahannya adalah hanya 5 km dibagi 10 sekon dan hasilnya adalah 500 meter per sekon. Jadi nilai kelajuan dengan nilai kecepatan itu berbeda karena memang kelajuan itu adalah besaran skala, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara lintasan total yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Nah, dirumuskan adalah V adalah S1 ditambah S2 ditambah S3 dan seterusnya dibagi T1 ditambah T2 dan T3 dan seterusnya. Contohnya adalah sebuah mobil bergerak 45 menit pertama menempuh jarak 60 km, 15 menit kedua menempuh jarak 20 km, 30 menit ketiga menempuh jarak 40 km. Pertanyaannya, berapakah kelajuan rata-rata mobil tersebut? Di sini kita pertama kali yang harus dikerjakan adalah menjumlahkan jaraknya. Jarak totalnya adalah 60 ditambah 20 ditambah 40, hasilnya 120 km. Berikutnya adalah kita waktunya dijumlahkan, yaitu 45 menit ditambah 15 ditambah 30 yaitu 90 menit. Kemudian diubah menjadi satuan jam, yaitu 1,5 jam. Berikutnya adalah kita mencari kelajuan rata-rata. V adalah jumlah jarak dibagi jumlah waktu, 120 km dibagi 1,5 jam, hasilnya adalah 80 km per jam. Gerak lurus beraturan disingkat GLB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dalam setiap selang waktu yang sama, menempuh jarak yang sama. Jadi di sini memiliki kelajuan yang tetap. Nah, di sini dirumuskan V adalah S per T. Kalau kita perhatikan di sini grafiknya adalah antara jarak terhadap waktu. Ketika jaraknya bertambah, ya, maka waktu yang diperlukannya pun bertambah. Jadi grafiknya berupa grafik miring ke atas. Sedangkan kecepatannya di sini adalah selalu konstan, yaitu ya V-nya. Nah, kemudian ini adalah pewaktu ketik atau ticker timer. Di sini jarak satu sama lain sama. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah gerak GLB yang memiliki kelajuan yang tetap. Contoh gerak GLB adalah sebuah kereta yang melaju lurus dengan kecepatan tetap. Contoh berikutnya adalah pesawat pada ketinggian tertentu. Kemudian bola yang mengeliling di tanah yang datar, dan contoh yang keempat adalah gerak penerjun yang sudah membuka parasutnya. Gerak lurus berubah beraturan disingkat GLBB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana kecepatannya selalu mengalami perubahan yang sama setiap detiknya. GLBB ini memiliki ciri percepatannya tetap. Contoh GLBB dipercepat yaitu apel yang jatuh dari pohonnya. Kemudian mobil yang tancap gasnya. Yang ketiga, mobil yang menuruni bidang miring. Dan contoh GLBB diperlambat adalah bola yang dilempar ke atas, mobil yang direm, dan mobil yang menaiki bukit. Kecepatan adalah hasil bagi perubahan kecepatan dengan selang waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Secara matematis, percepatan dirumuskan dengan rumus A sama dengan delta V dibagi T, sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T, di mana V2 adalah kecepatan akhir, V1 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah selang waktu.
Hasil ketikan tiker timer pada gambar 10.16, jarak satu sama lain adalah konstan. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah gerak lurus beraturan. Sedangkan pada gambar 10.17 di sini jarak satu sama lain makin lama makin menjauh. Artinya bahwa gerak ini adalah gerak yang dipercepat. Dan untuk gambar 10.18 ya, jaraknya semakin lama semakin mendekat. Artinya bahwa gerak di sini mengalami perlambatan. Ya. Contoh GLBB, sebuah kereta bergerak dari stasiun setelah 45 sekon mencapai kelajuan 30 meter per sekon. Pertanyaannya, tentukanlah percepatan kereta dan jarak tempuh kereta selama waktu tersebut. Di sini diketahui nilai V1-nya adalah diam, yaitu 0. Kemudian nilai V2-nya adalah 30 meter per sekon. Dan selang waktunya adalah 45 sekon. Pertanyaannya, berapakah percepatannya A dan berapakah S? Di sini A rumusnya V2 dikurangi V1 dibagi delta T. Jadi 30 dikurangi 0 dibagi 45. Hasilnya adalah 0,67 atau 2/3 meter per sekon kuadrat. Berikutnya kita mencari S dengan rumus P0T ditambah setengah AT kuadrat. Karena dia, maka P0T-nya adalah 0. Kemudian setengah dikalikan A-nya 2/3 dikalikan waktunya 45 kali 45, maka hasilnya adalah 625 meter. Nah, S ini bisa juga dicari dengan menggunakan grafik hubungan antara V dan T. Jadi di sini kita perhatikan grafik T-nya berupa sebuah segitiga. Jadi jarak tempuhnya adalah menggunakan rumus luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi dikali setengah. Jadi setengah dikali 45 dikali 30, hasilnya adalah 625 meter. Ya. Contoh berikutnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian mobil tersebut direm dan berhenti setelah 5 sekon pengereman. Hitunglah perlambatan mobil tersebut. Dari soal ini diketahui yang pertama ada nilai V1, yaitu 72 km per jam. Nah, nanti diubah satuannya menjadi meter per sekon, yaitu dengan cara dikalikan 1000 dari 1 kilometernya 1000 meter dan 1 jamnya adalah 3600 sekon. Jadi dibagi dengan 3600 dan hasilnya adalah 20 meter per sekon. Selanjutnya adalah besar P2. Karena berhenti berarti nilainya adalah 0. Nah, kemudian waktunya adalah 5 sekon. Dari sini kita akan mencari nilai A, di mana A adalah P2 dikurangi P1 dibagi delta T. Jadi 0 dikurangi 20 dibagi 5. Jadi negatif 20 dibagi 5 hasilnya adalah minus 4 meter per sekon kuadrat. Jadi mobil tersebut mengalami perlambatan. Contoh GLBB yang ketiga adalah dengan cara menggunakan suatu grafik kita mencari jarak tempuhnya. Nah, di sini berapakah jarak tempuh pada waktu 9 sekon dari grafik tersebut. Nah, pertanyaannya di sini ya, kita mencari dengan menggunakan jarak dari gambar ini, yaitu dia adalah gambar dari trapesium ya, dimana ini adalah nilai atasnya sebesar 9 dikurangi 3 yaitu 6, kemudian ini besar bawahnya yaitu 9. Nah, kemudian ya, kita masukin ke rumus trapesium yaitu setengah A ditambah B, kemudian setelah itu dikalikan T, dan T-nya adalah tinggi dari trapesiumnya ini, yaitu tingginya adalah 10. Jadi kita masukkan yaitu setengah dikali 6 ditambah 9, kemudian setelah itu diperoleh hasilnya dan dikalikan dengan 10, maka hasil dari ya luas trapesium ini adalah 75 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya selama 9 sekon adalah 75 meter. Supaya lebih memahaminya, maka kita kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri gerak lurus. Kemudian, jelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Yang ketiga, tentukan kelajuan pelari yang menempuh jarak 300 meter dalam waktu 40 sekon. Kemudian,
berapakah waktu yang dibutuhkan oleh peluru sehingga dia mencapai sasaran pada jarak 360 meter dengan kecepatan 120 meter per sekon. Soal kelima adalah sebuah balok meluncur di atas lantai licin selama 30 menit. Jika balok tersebut bergerak GLB dengan kecepatan 5 meter per sekon, berapakah jarak yang ditempuh balok tersebut? Untuk soal ke-6, jelaskan perbedaan kelajuan sesaat dan kelajuan rata-rata. Kemudian, soal ke-7, seekor kuda berlari dengan kecepatan 80 km per jam selama 5 menit dan 100 km per jam selama 3 menit. Tentukanlah kelajuan rata-rata kuda tersebut berlari. Yang ke-8, apakah yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas? Yang ke-9, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar setiap benda jatuh dengan kecepatan sama, tidak tergantung pada massa atau ukurannya. Kemudian yang ke-10, tentukanlah percepatan sebuah mobil yang awalnya diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 120 km per jam dalam selang waktu 20 sekon. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.